jumlah penduduk barat Eropa itu mati oleh wabah pes ini dengan sangat mengerikan. Bangkai ada di mana-mana, tidak mampu lagi diatasi. Dan wabah itu juga sekarang muncul, wabah pes. Flu babi yang bersumber dari Eropa juga sekarang sudah banyak sekali babi-babi yang diternak oleh orang Tiongkok sana mati secara mendadak. Dan itu akan berkembang kepada ternak yang lain dan juga bisa memindah kepada manusia. Ada apa ini? Indonesia, Malaysia, Masya Allah, kita betul-betul prihatin melihat kondisi Malaysia sudah lockdown begitu lama dan panjang, ternyata angkanya tetap tak terbendung. India juga demikian, yang punya penduduk 1,3 M atau 1,4 M itu, India malah makin parah, sehingga India sekarang menuntut Cina, ya, 2 triliun USD angka yang mereka tuntut dari Cina, karena ini adalah karena kejahatan Cina dari awal. Cina tidak mengumumkan sehingga kami bersiap-siap. Cina tidak transparan sehingga kami akhirnya menjadi pandemi global. Kondisi India yang carut marut, yang ekonominya memang lemah, kemudian rakyatnya biasa kotor dan tidak bisa diatur, ya, ini menjadikan India akan menjadi epicentrum yang juga mengerikan. Dan jangan salah-salah, Indonesia akan bagaimana nanti ke depan. Seorang dokter yang viral sekarang di Malaysia memberikan pernyataan yang cukup membuat kita merinding, tapi hasbunallah, kita bertawakal sajalah kepada Allah. Apa kata dokter itu? Indonesia menunggu bom waktu. Indonesia ini akan menunggu bom waktu. Ini akan menjadi epicentrum yang paling ganas mungkin di Asia Tenggara atau di Asia. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Hamba-hamba Allah tak perlu gentar, tak perlu takut. Kita rapatkan diri kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita jaga dan kita amalkan segala perlindungan-perlindungan yang pernah ditawarkan Rasulullah, dan itulah sebenarnya perlindungan. Kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Masalah rezeki, dalam dibalik ketawakalan dan ketakwaan yang dipuncakkan di dalam rumah-rumah tangga kita, saat kita tidak bisa keluar dan keluyuran dalam mencari nafkah, Allah bisa mengganti untuk kita dengan caranya. Tapi ke depan, beberapa pakar di Indonesia ini sudah bisa memprediksikan bahwa akan terjadi kelangkaan pakan yang menyebabkan orang-orang sulit mendapatkan makanan. Selama ini Indonesia tidak menggalakkan secara lebih hebat, ya, untuk bertani. Sekarang bertani itu pun sudah mulai dilarang. Sebab apa? Lockdown, ya kan? Hasilnya hasil pertanian akhirnya hancur, tidak diambil. Peternakan juga tidak dirawat, seperti di kejadian di RRT, akhirnya pada mati ternaknya. Untuk mengimpor, yang mau diimpor itu apa? Negara-negara seluruhnya serentak seperti ini kondisinya. Apa yang mau diimpor? Biasanya kita impor dari Thailand, impor beras, impor dari Cina, impor. Sekarang kita mau impor apa? Ya. Jadi warga Indonesia, mumpung masih ada waktu sekarang ini, coba langsung garap tanah-tanahnya yang selama ini menjadi pusat perkebunan kita. Tanam biji-bijian yang menjadi pusat pertanian kita. Tanam cepat sawahnya agar diaktifkan seluruhnya, jangan sampai tidak. Tapi kalau seandainya memang terhalang, tak boleh keluar, apalagi saya dengar kemarin di Sukabumi, kaget Gubernur Jawa Barat, satu desa itu semuanya kena COVID-19 positif setelah rapid test dikerjakan pada mereka, 300 orang. Dan ini terjadi penyebaran dan terus menyebar. Terlambat gerakan kita untuk menghadang dan menghalangi menyebarnya ini, sekarang terlambat. Dan ke depan kita hasbunallah tawakkalna Allah. Lalu kelaparan global memang akan menjadi sekarang biji-bijian di Cina. Biji-bijian di Cina sudah sejak 2017 ternyata mereka tumpuk dan mereka jamin bahwa makanan kita dijamin aman. Setiap warganya diperintahkan di RRT sekarang ini, setiap warganya stokkan makanan kalian antara 3 sampai 6 bulan ke depan dijamin aman. Tiap-tiap rumah dimintakan demikian, stokkan makanan antara 3 sampai 6 bulan. Saudaraku, sedikit pun kita tak boleh takut. Kalau memang ada yang kena kepada kita, ya sudah, kita menuju kepada kehidupan berikutnya. Kalau nggak sembuh ya. Tapi ternyata ada beberapa dokter yang telah praktekkan ke dirinya yang positif corona, dan praktekkan pada keluarganya hanya dengan bawang putih jantan. Ada yang hanya dengan
dengan mengkonsumsi habatus sauda, ada yang hanya mengkonsumsi terapi dengan garam, dengan air hangat, dan garam itu diruqyah, air itu diruqyah, sembuh keluarga ini, sembuh mereka. Dah, rasanya kita nggak perlu mencemaskanlah, insyaallah taala. Samping kita melindungi diri kita, menjaga diri kita dengan segala apa yang patut dan pantas, kita bentengi dengan doa-doa kepada Allah, dengan amal soleh maksimal. Kalaupun kena, sudah takdir. Kemudian kalaupun meninggal syahid, insyaallah. Apa yang dicemaskan? Apa yang dicemaskan? Toh yang kena bukan hanya kita, ya. Jadi jangan tegang ya. Ketegangan itu sangat berbahaya. Ketegangan, ketakutan, kecemasan ini sangat berbahaya. Dan Allah haramkan itu. La takhafu. Kamu tidak boleh takut. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, Allah waliyul ladzina amanu. Allah menjadi wali bagi seluruh orang-orang yang beriman. Kalau kita memang orang yang beriman, Allah adalah wali kita. Berarti kita ini adalah walinya Allah. Wali itu artinya apa? Orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan. Tak perlu takut, tak perlu takut, dan bahkan jangan takut. Haram takut. Sama corona takut, tidak takut kita. Kita hanya takut kepada Allah. Habiskan semua takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita akhdun bil asbab, habiskan semua takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan doa. Kan Nabi ada mengajarkan doa-doa. Saudaraku yang sudah punya buku Zikir Akhir Zaman, tolong buka buku itu. Buku itu ada doa-doa pelindung dari wabah, dari penyakit, dari bencana, dari petaka. Karena setelah ini petaka kita berikutnya adalah kelaparan global. Sulitnya didapatkan makanan di muka bumi ini, saudaraku. Bahkan orang yang punya duit banyak pun, duit itu tidak akan berarti. Orang yang punya emas pun, emas itu tidak akan peduli lagi. Orang-orang butuh makanan pada saat itu. Dan yang saya masuk pada saat itu adalah mungkin saja pada masa kita. Dan mungkin saja sebulan 2 bulan ke depan kita sudah mulai merasakan ini. Ya Allah, kita tak tahu semacam apa. Sebentar beberapa daerah di Jawa sana sudah mulai tidak menemukan apa yang bisa mereka makan. Nah, saudaraku yang kami muliakan, mudah-mudahan kita menyimak ini dan mendengar ini langsung bergerak cepatlah. Yang punya lahan-lahan segera tanami biji-bijian, segera tanami tanam-tanaman yang bisa untuk dikonsumsi, ya. Apapun itu bentuknya, minimal walaupun hanya berupa ubi-ubian, walaupun hanya berupa itu, walaupun hanya berupa jagung dan segala macamnya, tanam cepat, ya, yang punya lahan. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan, dan kita yang para santri yang sedang belajar, yang sedang menjaga diri dan juga merapatkan diri dengan Allah, yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lengah kalian. Hati-hati dengan makanan yang masuk dalam mulut kalian. Hati-hati, jangan kalian makan makanan ini impor, makanan dibuat oleh non muslim, makanan tidak ada thayyibannya. Ya, hati-hati. Ini harus kita jaga bersama-sama. Sebab satu orang saja tumbang, maka ini akan cepat menyebar kepada yang lain. Tapi insya Allah selama kalian taati, semua kalian patuhi apa instruksi daripada yayasan dan daripada abah serta guru-guru kalian, insya Allah selama itu Allah akan menjaga kalian. Baik ya, sudah bagus gaya beberapa anak-anak di antara kalian, luar biasa. Dia datang, abah ini bagus nggak abah? Makanan ini boleh nggak kami makan? Abah periksa dulu. Sini, tak bawa. Abah cek rumah, kemudian buka internet, pelajari. Ternyata makanan itu oke. Muslim yang buat, bahan-bahannya halal dengan cara yang halal semacamnya. Silakan nak. Itu cara yang bagus nak. Kalian tanya pada guru kalian. Kalian tanya ini bagaimana, membahayakan, baik atau tidak? Karena yang Allah perintahkan kita makan itu adalah halalan thayyibah. Mungkin alhamdulillah dengan lockdown yang kita lakukan di mulazamah kita, di madrasah kita ini, orang luar tak bisa masuk dan sekolahnya susah masuk, kita juga nggak diizinkan keluar. Orang tua pun datang kita batasi di gerbang saja dan sebagainya. Itu sudah bagus. Tahu-tahu datangnya lewat makanan. Ini kita khawatirkan itu. Makanya kita harus betul-betul jangan karena kelihatan enak, ya, kelihatannya ini duit ada, beli. Wah, ini yang paling berbahaya itu, ya. Jadi sami'na wa ata'na mudah-mudahan salah satu di antara syarat untuk kita dijaga oleh Allah dan dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian saja kita tutup dengan doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.